ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة في هذا المكان المبارك بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad Taha ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alihi. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal naf'a wal intifa'a wal muzakara wal tazkira wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wal khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa sawabihi wa qurbihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kembali kita diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita jaga, bahkan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, sehingga nikmat yang saat ini ada bersama kita kemudian diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam juga kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena beliaulah kita hari ini menjadi umat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, umat yang syariatnya jelas dan relevan di setiap zaman dan di setiap tempatnya. Kita berdoa semoga senantiasa kita selalu mendapatkan kedekatan khusus di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini perlu kiranya kita memperbaharui niat kita, karena tepat ketika tadi azan maghrib kita telah memasuki awal bulan Zulhijjah, yang artinya kita telah masuk ke 10 hari yang memiliki keutamaan yang begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari paling afdolnya amal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi segala amal perbuatan yang kita lakukan mulai malam ini sampai nanti hari Idul Adha itu merupakan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Oleh karenanya kita niat pada malam hari ini agar supaya insya Allah kita lebih memperbanyak ibadah kita, atau kita buat ibadah kita lebih berkualitas di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Karena dengan niat inilah setidaknya Nabi Muhammad mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Ya. Jadi kalau kita punya niat baik, insya Allah dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita menjalankan amal tersebut. Sehingga dulu diceritakan ada seorang daripada Bani Israel itu ngelihat 2 gunung yang besar.
Ketika dia melihat gunung yang besar, tiba-tiba di dalam hatinya dia berniat, seandainya saya memiliki harta sebanyak 2 gunung yang besar seperti itu, maka saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ji. Harta tidak ada, cuman dia niat. Seandainya saya punya harta sebanyak itu, saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah berfirman kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada orang tersebut yang berniat bahwasanya Allah telah menetapkan di amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya kita niat di malam ini, insya Allah saya ingin bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat kalau kita memiliki rezeki yang lebih, kita ingin bersedekah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat untuk menjalankan sholat-sholat sunnah yang mungkin biasanya masih kita lakukan atau tidak lakukan, diusahakan di 10 hari ini kita niat. Adapun nanti kita kerjakan atau tidak, setidaknya kita sudah memiliki niat yang baik. Artinya kalau memang kita betul-betul niat untuk ibadah, ya kalau sampai pada waktunya ya kita kerjakan. Ya, karena kita memiliki niat. Kalau tidak, itu namanya bukan niat, cuman sekedar ini saja, wacana. Sekedar wacana saja. Oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita panjang umur, kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nanti kita kemudian bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan salat Idul Adha pada hari 10 Zulhijjah. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari kitab Safinatun Najah, kita telah sampai ke bab rukun-rukun salat. Sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya rukun salat itu ada 13. Artinya 13 hal inilah yang wajib kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Selain 13 hal ini, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. 13 rukun ini terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama rukun hati. Tempatnya di hati. Itu adalah niat. Itu adalah niat. Kemudian rukun perkataan atau bahasa Arabnya rukun qauli. Artinya ketika kita menjalankan rukun ini, kita harus menyebutkannya, minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Ya. Itu ada 6. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud, mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai. Ya. Jadi kalau kita takbiratul ihram tidak sah, tetapi harus disertai dengan suara, diucapkan, minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Kalau dia jadi imam, dia wajib membesarkan suaranya. Tapi kalau jadi makmum, jangan kita terlalu besar, diganggu orang sebelah tak. Kalau bilang ki Allahu Akbar, kita juga teriak Allahu Akbar, nah sangka orang 2 imamnya ini. Ya, jadi cukup didengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Kemudian surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah juga harus didengar oleh telinga kita sendiri. Makanya pembacaan Al-Fatihah itu setelah imam membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi kalau di salat subuh, salat maghrib, salat isya, kita disuruh untuk mendengarkan bacaan imam dulu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru kita baca masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan harus didengar oleh telinga sendiri. Jangan kita telinga orang sebelah tak. Ya. Telinga kita sendiri. Kalau kita baca di dalam hati tidak sah. Saya baca Ustaz tapi di dalam hati.
Bukan masalah dalam hatinya, tetapi ini rukun perkataan, harus diucapkan. Harus diucapkan. Kemudian begitu juga dengan tasyahud. Ketika kita nanti tasyahud, kita juga harus mengucapkan oleh telinga kita sendiri. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah. Cukup didengar oleh telinga kita sendiri sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau kita mau salam, boleh. Sudah sah. Tetapi kalau kita mau sempurna, selesaikan sampai akhir. Kemudian yang terakhir salam. Ketika kita membaca salam, itu harus diucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Yang menghadap ke kanan itu yang wajib kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua kalau kita tidak mau ucapkan di dalam hati tidak masalah. Itu sunnah. Yang pertama yang wajib. Jadi kalau ada yang pertama tapi diam ki, ya, berarti tidak sah. Kecuali orang bisu, ya. Kalau orang bisu ya memang dia tidak mampu, ya. Ini rukun perkataan, jadi wajib diucapkan, minimal harus didengar sama telinganya sendiri. Kemudian selain itu adalah rukun pekerjaan yang harus dikerjakan, ya. Itu yang pertama berdiri bagi yang mampu di salat fardu, ya. Jadi salat fardu wajib untuk kita berdiri bagi yang mampu. Nanti penjelasannya kita bakal satu-satu kita bakal bahas. Kemudian setelah berdiri ruku, wajib untuk ruku. Jadi kalau ada orang salat langsung sujud, berarti bukan salat, tapi tidur. Ya. Jadi habis berdiri, ruku, i'tidal. Setelah i'tidal, kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Yang terakhir tertib. Selain ini hukumnya sunnah. Duduk tasyahud awal, hukumnya sunnah. Tetapi sunnah ab'ad, sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Seandainya ada seseorang yang kemudian tidak mengerjakan tasyahud awal, maka tidak batal sholatnya. Tetapi kalau dia tidak duduk tasyahud akhir, maka batal sholatnya. Jadi inilah, dan semuanya disertai dengan tumakninah. Jadi 13 hal ini merupakan rukun di dalam sholat, harus ada ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian kita lanjutkan, kita bahas satu-satu tentang rukun ini, ya. Pertama mulai dengan niat. Apa niatnya orang sholat? Fasal an-niyah salasu darajat. Niat itu ada 3 tingkatannya. Iza kanatis sholatu fardhan, apabila sholat yang kita laksanakan sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardiyah. Niat yang wajib kita hadirkan, ya, yang wajib kita hadirkan itu ada 3. Jadi sekali lagi tentang masalah niat, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Hukum melafadzkan niat itu sunnah. Kita mengatakan usolli fardhos salatid duhri lillahi ta'ala sunnah. Tetapi yang wajib menghadirkan niat ketika kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, di situ kita hadirkan niat. Apa yang kita hadirkan di dalam niatnya? Kalau sholat fardu ada 3. Yang pertama, qasdul fi'li. Kita mengucapkan usolli, bertujuan melakukan sesuatunya yang wajib. Saya sholat, ya. Kemudian ta'yin, kita menjelaskan sholat apa, subuhkah, duhurkah, maghribkah, isyakah, itu yang wajib. Jadi usolli, isya. Kemudian al-fardiyah, mengatakan kata-kata fardu,
saya niat sholat fardu isya, selesai. Atau kalau bahasa Arab, usolli fardol isya, selesai. 3 hal ini yang wajib. Usolli, fardu, sama kita pilih sholat apa yang kita mau laksanakan. Subuh kah, duhur kah, asar kah, maghrib kah, atau isya. Dan itu dihadirkan ketika kita takbiratul ihram. Melafadzkan niat itu sunnah. Untuk apa? Untuk kita ingat-ingat. Jangan sampai kemudian kita salah ketika menghadirkan. Bagaimana kemudian kalau ada seseorang yang salah? Misalnya, dia mau sholat isya, tetapi yang dia hadirkan niatnya sholat subuh. Misalnya, ada orang terlalu tidak fokus, atau mungkin terlalu lapar nih, ya, atau mungkin terlalu banyak utangnya, jadi salah ucap ki, ya. Jadi ketika dia melintaskan Allahu Akbar, yang terlintas misalnya usolli fardhu subhi, padahal sholat isya, maka sholatnya batal. Tetapi kalau salah jika dalam ucapan, ucapan kan sunnah. Sebelum sholat, usolli fardhu sholati subhi raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ini makmum tak di sebelah, kenapa nak sholat subuh ini Nabi bilang. Tapi pas kita takbir, Allah, yang kita hadirkan tetap sholat isya, sah. Jadi barometernya ada yang di dalam hati. Dan 3 hal ini, kapan kita tidak menyebutkan 3 hal ini, maka tidak sah. Jadi harus usolli fardhu, biar jelas ini sholat fardhu atau sholat sunnah. Sama kita pilih sholat apa yang kita mau laksanakan. Wa iza kanat nafila muaqqatah, dan apabila sholatnya sholat sunnah tetapi yang memiliki waktu, duha, waktunya kan cuma pas pagi. Tidak ada orang sholat duha itu malam-malam, ya. Atau misalnya sholat gerhana matahari, itu kan pas gerhana matahari. Tidak ada orang sholat gerhana matahari pas sunset, ya. Jadi tergantung waktunya. Kalau misalnya sholat sunnah yang memiliki waktu, ya, maka niat yang wajib dihadirkan ketika kita niat itu ada 2. Qasdul fi'li, usolli, sama ta'yin. Ta'yin itu kita pilih sholat apa yang kita mau laksanakan. Misalnya sholat duha, maka yang wajib kita hadirkan ketika niat kata-kata usolli sholatat duha. Yang lainnya usolli sunnata sholatat duha raka'atain ma'muman lillahi ta'ala, sunnah. Yang 2 ini yang wajib, usolli sholatat duha, Allahu Akbar. Dan itu tempatnya di dalam hati. Atau misalnya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, ya, itu wajib. Usolli sholata kusyufis samas, atau usolli sholata kusyufil qamar. Jadi kalau misalnya sholat sunnah yang memiliki waktu, maka itu wajib yang dihadirkan 2. Pertama, usollinya, kemudian sholat apa yang kita mau kerjakan. Adapun sholat sunnah yang lainnya yang tidak memiliki waktu, ya, taubat, sholat taubat kan tidak memiliki waktu. Kita mau sholat taubat subuh, mau siang, mau malam, terserah. Usolli cukup. Ya. Bagaimana dengan sholat ba'diyah dan qobliyah? Maka ba'diyah dan qobliyah itu tadi masuk yang kedua, karena dia memiliki waktu khusus. Qobliyah maghrib tidak bisa kita laksanakan ketika duhur, ya, karena waktunya ketika maghrib. Ba'diyah isya nggak bisa kita kerjakan setelah subuh, ya. Kalau yang memiliki waktu, maka yang harus diucapkan itu tadi masalah niat. Kemudian ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan tentang niat. Pertama, la tajibu niyya idhafati shalah lillahi subhanahu wa ta'ala wala niyya ta'yinu adat rakaat wala niyya istiqbalul qiblah wala niyyatil ada wal qada bal kullu zalika sunnah. Jadi ini yang tadi kita bahas. Tidak wajib kita menyebutkan berapa rakaat kita mau sholat. Tidak wajib kita menyebutkan saya mau menghadap kiblat sholat. Tidak wajib kita mau menyebutkan ini sholat ada atau sholat qadha, tidak wajib. Itu semua hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau kita hadirkan ketika niat, kita dapat pahala sunnah. Kalau kita tidak hadirkan, ya tidak masalah. Sholat kita tetap sah.
Ya, karena sudah jelas yang kita mau laksanakan. Ada rakaat, misalnya tentang rakaat. Kalau kita mengatakan usolli sholatat duhur, kan sudah ada tiga-tiganya. Saya niat sholat fardu duhur. Ya duhur jelas 4 rakaat. Ya, tidak ada duhur 6 rakaat. Sudah jelas. Ya, kemudian tentang menghadap kiblat, sudah jelas kalau sholat kita pasti menghadap ke kiblat. Ya, karena orang kalau sholatnya tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Dan yang perlu diperhatikan, ketika kita sholat maka yang wajib menghadap ke kiblat itu dada kita. Ini, ya, ini yang utama. Makanya yang perlu diperhatikan ketika salam, kan kalau kita salam itu tidak menghadap kiblat, Miki. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kiblatnya di sini, ya, di depan kan, ya. Tapi dadanya ini tidak boleh ikut. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal sholatnya. Karena dadanya ikut semua. Dadanya tetap harus menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya yang noleh leher, bukan satu badan. Ya. Ada orang biasa assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya ini tidak sah. Ya, tidak sah. Karena selama kita sholat kita harus menghadap ke kiblat. Ya sampai akhir menghadap ke kiblat. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, apabila seseorang menjadi makmum, maka dia wajib untuk niat makmuman. Kapan niat makmumannya? Tidak harus ketika niat. Setelah kita niat, misalnya, kan niat di dalam hati. Ketika kita lagi berdiri atau ruku, kita niat makmuman, itu sah. Ya, jadi niat makmum itu harus. Tetapi kita harus niatkan bahwa saya memang mau mengikuti imam. Kita harus niatkan diri kita untuk mengikuti imam, biar mendapatkan fadilah berjamaahnya. Ya, karena kalau kita tidak niat makmum, tidak ditahu. Walaupun gerakan tak sama, mengikuti yang lain, tetapi kan kita tidak ikut. Meniatkan di dalam diri kita untuk ikut dengan imam tersebut. Dan niat menjadi makmum tidak harus ketika niat pertama, tidak. Boleh ketika sementara sholat kita niat, saya niat untuk ikut dengan imam tersebut. Kemudian iza arada ayyusalliya qasran fis safar wajaba niyatul qasri indal ihram. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada seseorang yang niat qasar, ya, sebagaimana kita tahu seseorang kalau dalam keadaan musafir, ya, kan mendapatkan 2 dispensasi dari syariat. Pertama, jamak itu menggabungkan sholat. Duhur sama asar kita gabung. Ya. Kedua, qasar. Qasar apa? Meringkas sholat. Yang aslinya 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Nah, orang kalau mau niat qasar, jadi berbeda ya. Ada orang memiliki pemahaman jamak sama qasar itu satu kesatuan, tidak. Ya, jamak ya jamak, qasar ya qasar. Jamak itu menggabungkan antara 2 sholat. Kapan seseorang boleh menjamak? Apabila sudah keluar dari daerahnya. Sekarang kita berada di mana? Kota Makassar. Ya. Kalau jalan ke Maros, kalau tiba di Maros, kira-kira kalau datanya ke orang, apa kita jawab? Di mana Ki Pak? Di Maros. Tidak bilang Ki di Makassar. Berarti sudah keluar di daerah tak. Maka ketika kita sampai di situ kita sudah boleh menjamak. Ya, tetapi tidak boleh qasar. Tidak boleh kita meringkas, boleh kita gabung. Duhur asar tapi 4-4 menjamak. Tetapi meringkas sholat menjadi 2-2 tidak boleh. Itu hanya boleh ketika kita sudah berjalan lebih dari 2 marhalah atau sekitar kurang lebih 86 kilo. Baru kita boleh jamak dan qasar dua-duanya. Digabung juga, diringkas juga jadi 2. Tetapi kalau kita sudah keluar daerah boleh untuk menjamak, boleh. Tetapi kalau mau sholat seperti biasa ya boleh, tidak apa-apa. Kalau kita mau niat qasar, maka niat qasar itu harus disebutkan ketika kita niat. Jadi ini masalah tentang niat. Intinya itu tadi yang menjadi masalah itu ketika kita niat sholat fardu, 3 hal yang harus disebutkan. Kata-kata usolli, kata-kata fardu, sama kata-kata menentukan sholat apa yang kita mau laksanakan. Kalau sholatnya sholat sunnah, dilihat
sunnahnya ini memiliki waktu atau sebab. Kalau memiliki waktu atau sebab, sholat istisqa, meminta hujan, maka yang wajib kita sebutkan kata-kata usolli sama sholatnya. Oh, saya sholat istisqa. Atau sholat duha, kata-kata sholatnya dan duha harus disebutkan. Selain itu sunnah. Adapun sholat yang lainnya yang tidak memiliki sebab dan waktu khusus, sholat taubat, ya, sholat hajat, ya, kemudian sholat tasbih, kan tidak ada waktunya. Kita mau sholat tasbih ya subuh ya boleh, ya asar ya boleh, terserah, ya kan? Selama bukan waktu-waktu yang diharamkan, maka cukup dengan kata-kata usolli. Ya, jadi ini tentang niat. Maka insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu mengenai takbiratul ihram, ruku', sujud. Insya Allah kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Jadi perlu diingat-ingat, niat itu tempatnya di hati. Adapun melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Dan waktunya selalu niat apapun ketika awal pekerjaan ibadah tersebut. Kita sholat, pekerjaan pertamanya adalah takbiratul ihram, maka niatnya ketika takbiratul ihram. Kita wudu, pekerjaan pertamanya adalah membasuh wajah, maka niatnya ketika membasuh wajah. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan niat itu hukumnya di dalam hati, ya. Jadi melafadzkan itu hukumnya sunnah. Tetapi biasanya seseorang kalau sudah melafadzkan pasti di hatinya ikut. Kecuali kalau orang bingung. Ya kadang kalau orang bingung itu apa Nabi bilang tidak tahu ki. Ya, tidak ngeh dengan apa yang dia bilang, ngelantur gitu loh. Dengan omongannya. Kecuali satu ibadah yang niatnya tidak berbarengan dengan awal ibadahnya, puasa. Kalau kita puasa, tidak boleh niat tak ketika masuk waktu puasa. Imsak tidak boleh. Ya. Tidak boleh ketika masuk waktu azan. Kapan kita niat ketika azan? Ya batal. Niatnya puasa itu sebelum masuk. Makanya ketika imsak disuruh mikir niat. Malah kalau kita di Indonesia diajarkan habis tarawih niat mikir. Ya kan? Nak takidu ala som, nawaitu sauma gadin, an ada ifardi Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.